Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Natasha Eka Amelia. Saya mahasiswi dari Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya di PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA dengan pendekatan analisis fundamental dan teknikal. Jadi sebelum saya membahas ke analisis, saya akan membahas sedikit tentang profil perusahaan, yaitu PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan produksi material baterai, khususnya nikel dan kobalt, yang merupakan bahan utama dalam industri baterai kendaraan listrik. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi Bibit. Bibit yaitu aplikasi investasi reksadana dan saham yang sangat populer di Indonesia, khususnya di kalangan investor pemula. Aplikasi Bibit memiliki antarmuka yang sederhana, fitur edukatif, serta tersertifikasi dan diawasi oleh OJK sehingga aman digunakan. Jadi sebelum masuk ke analisis, saya akan membagikan bagaimana cara investasi saham di Bibit. Yang pertama, kita masuk ke aplikasinya. Nah, di situ kalian masukkan passwordnya. Selanjutnya, buka di menu pencarian. Nah, di bagian cari saham itu kalian klik, kalian pilih saham yang akan kalian investasikan. Di situ saya akan membeli saham MBMA. Nah, di sini kalian bisa masukkan jumlah lot yang ingin kalian beli. Di sini saya membeli 1 lot. Terus klik beli. Klik yang beli yang bawah itu. Nah, itu kalian klik konfirmasi. Nah, itu bisa diklik selesai. Kalau sudah di sini muncul ini, saham kalian, investasi saham kalian itu sudah berhasil. Yang pertama yaitu ada PER. Nah, pada tahun 2023, MBMA sempat mencatat PER negatif, yaitu minus 465,52 di Q2, menandakan rugi bersih. Namun, Q3 dan Q4 menunjukkan PER positif tinggi, yaitu 280,49 dan 622,22, menggambarkan optimisme pasar terhadap potensi pertumbuhan meski laba belum stabil. Tahun 2024 memperlihatkan fluktuasi ekstrim. PER melonjak di Q1 yaitu 928,30, lalu turun di Q2 yaitu 251, namun kembali negatif tajam di Q3 minus 2089,29 sebelum pulih ke 726,98 di Q4. PER yang tidak stabil mengidentifikasi bahwa kinerja keuangan MBMA masih belum konsisten. PER tinggi dapat mengisyaratkan harga saham yang mahal relatif terhadap laba aktual, sementara PER negatif menunjukkan potensi resiko besar. Yang kedua yaitu ada EPS. EPS itu menggambarkan laba per saham. Pada 2022, MBMA mencatat EPS negatif besar, mencerminkan kerugian signifikan. Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan perbaikan dengan beberapa kuartal mencatat laba. Namun, fluktuasi masih terjadi. Misalnya, EPS negatif
yaitu negatif 0,28 di Q3 2024, menandakan stabilitas keuangan belum sepenuhnya tercapai. Yang ketiga yaitu ada ROA atau Return of Asset. Itu menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Pada tahun 2022 didominasi angka negatif. Tahun 2023 mulai menunjukkan perbaikan meski masih fluktuatif. Tahun 2024 terlihat lebih stabil dengan 3 kuartal mencatat ROA positif, meski Q3 kembali negatif yaitu 0,06%. Yang terakhir ada ROE atau Return of Asset. Pada tahun 2022 ROE negatif. Tahun 2023 mulai ada peningkatan terutama di Q3 yaitu 1,31%, meski masih belum konsisten. Tahun 2024 menunjukkan ROE positif pada sebagian besar kuartil dengan sedikit penurunan di Q3 yaitu 0,13%. Ini mengidentifikasikan peningkatan efisiensi meski belum sepenuhnya stabil. Yang selanjutnya yaitu ada analisis teknikal. Nah, yang pertama ada di tanggal 7 Mei 2025. Harga saham sempat naik tipis ke 362. Pola pergerakan membentuk spike and flat. Sempat naik tapi kembali turun dan bergerak mendatar. Level support berada di Rp352 dan resistance di 368. Ini mengidentifikasikan pergerakan harga sideways tanpa tren kuat. Selanjutnya ada di tanggal 10 Mei 2025. Harga turun ke 340 menandakan tekanan jual yang cukup besar. Level tertinggi yaitu 362 gagal dipertahankan. Pola ini disebut downtrend harian, yaitu support berada di 338 dan resistance tetap di 362. Selanjutnya ada di tanggal 13 Mei 2025, yaitu harga tidak berubah dari hari sebelumnya, yaitu stabil di 340 meskipun sempat naik ke 362. Tekanan beli tidak bertahan. Pasar masih menunggu kepastian tren dengan kecenderungan bergerak sideways ke bawah. Nah, selanjutnya ada di tanggal 17 Mei 2025. Harga turun tipis ke 358. Terjadi konsolidasi dalam kisaran 365 sampai 372 rupiah. Jika harga menembus resistance 372 bisa menjadi sinyal bullish. Jika gagal, potensi penurunan ke 356. Perlu memantau indikator lain seperti RSI atau Moving Average. Selanjutnya ada di tanggal 21 Mei 2025, yaitu harga stagnan di 354. Pergerakan terbatas antara Rp350 sampai Rp360, menunjukkan kondisi pasar yang netral dan minim sentimen. Stabilitas ini mencerminkan keseimbangan permintaan, penawaran, dan sikap wait and see dari pelaku pasar. Yang terakhir yaitu ada di tanggal 28 Mei 2025. Pada tanggal itu harga naik ke 360 atau keuntungan 1,69%, menunjukkan potensi pergerakan positif setelah masa konsolidasi. Namun tren lanjutan perlu dikonfirmasi dengan volume transaksi dan indikator teknikal lainnya. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.